Pak M. Zainur Rifah, Ustadz boleh tak menunda mandi besar sampai pagi karena malu sama mertua kalau mandi sebelum imsak? Imsaknya sekarang jam piro? Imsak saiki jam piro? Imsak di Pekanbaru Riau jam 4.49 imsak atau subuh. Itulah, anggap aja subuh lah, subuh. Masalah mandinya sebelum subuh atau setelah subuh, no problem. Mandinya sebelum subuh atau setelah subuh tak masalah. Yang jadi masalah adalah hubungannya kapan. Yang tak boleh itu hubungannya setelah subuh. Nah, itu yang tak boleh. Adapun hubungannya sebelum subuh, mandinya setelah subuh tak masalah. Mana dalilnya? Ada satu bab khusus dalam Sahih Bukhari, bab tentang orang masuk waktu subuh dalam keadaan junub, puasanya sah. Nabi SAW idza qada hajatahu, kalau dia menunaikan hajatnya, dia berhubungan, kadang dia mandi, tapi kadang dia berwudu saja, lalu kemudian dia tidur. Oleh sebab itu, maka kesimpulannya, kalau ada orang dalam keadaan junub lalu kemudian masuk dia azan subuh itu dalam keadaan junub, puasanya sah. Setelah lewat 10 menit, 20 menit baru dia mandi. Udah dikira-kira suami, dikira-kira mertuanya udah sampai subuh. Begitu Pak Zainur Rifah. Ustadz, apa hukum mencicipi masakan di ujung lidah ketika puasa tapi tidak sampai ditelan? Yang membolehkan mencicipi masakan itu mazhab Hambali, karena rasa itu di ujung lidah. Ada di sini sensor perasa di ujung. Nah, asin, asam, pahit di ujung. Nah, asal terasa. Habis itu ludah tuh. Karena yang dimaksud membatalkan puasa itu adalah idkhalu syai' ilal jawf. Idkhalu syai' ilal jawf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Yang dimaksud dengan rongga itu apa? Yang dimaksud rongga itu adalah ma'idah, lambung, wal am'a, usus, lambung. Mencicipi itu di ujung sedikit. Nah, itu pendapat mengatakan tak batal, tapi saya pribadi tidak mengamalkan. Saya kalau masak bulan puasa, saya agak-agak aja dengan garam. Nah, dah. Tak pernah saya cicipi. Seumur umur saya tak pernah mencicipi bulan puasa. Tak pernah cicip. Tapi perlu saya ceritakan, mana tahu nanti ada dengar ceramah, ada ustadz yang boleh kan? Nah, itu dia pakai satu qaul, satu pendapat dalam mazhab Hambali. Alasannya apa? Ya itu alasannya. Tapi saya kalau dalam masalah fikih, saya termasuk yang ketat. Maka saya tidak. Tapi ada ustadz kami mengatakan mencicipi aja pun batal Pak Ustadz. Mungkin 2 kilo pula dicicip. Dari pagi sampai sore mencicip aja. Empat, Ustadz, bagaimana cara menghadapi suami yang sering sensitif sejak kena PHK? Memang sejak wabah corona ini, Ibu, orang sikap sensitivismenya meningkat.
Orang yang kena PHK itu perlu dipahami psikologisnya sama macam orang sakit gigi. Orang sakit gigi itu senyum pun kita disangkanya ngejek dia. Senyum kita, hai, apa kau ejek-ejek aku? Nyanyi pun kita risau dia. Apalagi nyanyinya nyanyi lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Jadi ibu pandai-pandailah sekarang, pandai-pandai. Nampak dia macam agak-agak mengamuk, jauh sedikit. Sudah agak-agak dingin, dekat. Apalagi kalau sudah dekat azan-azan maghrib. Nanti azan zuhur pun dia mengamuk juga. Saya yakin tidak ibu aja yang merasakan ini, se-Indonesia, Bu. Berapa karyawan kita yang sudah di PHK, hotel-hotel tutup, pabrik-pabrik tutup. Oleh sebab itu memang luar biasa sensitif. Dan orang yang emosi ini adalah siapa yang paling lemah di situ, itulah yang dihamuknya. Dia mau ngamuk ke direktur tak berani, mau ngamuk ke security tak berani, mau ngamuk ke polisi tak berani, ngamuk ke DPR tak berani. Siapa yang paling lemah di situ? Ibu lah dia mau ya. Memang nasib ibu lah, kasihan. Itulah maka sorga itu diletakkan di bawah tapak kaki ibu. Sabar-sabarlah ibu menghadapi. Sabar-sabar bu. Kalau sabar ibu menghadapi dia ini, insya Allah tenggelam dia di Laut Merah bu. Macam Asiyah menghadapi Fir'aun. Tidak hanya ibu yang menghadapi itu, seluruh Indonesia bu. Banyak-banyak bersabar, banyak-banyak berzikir. Terakhir Ibu Desi, Ustadz, bagaimana cara membebaskan diri dari perbudakan pekerjaan? Banyak sekarang orang diperbudak pekerjaan. Apa batasannya? Nih, jangan nanti besok semuanya, ini kan sekarang kerja di rumah nih, tiba-tiba ditelepon sama atasan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gimana laporan kerjaan selama di rumah? Jangan sampai kita diperbudak pekerjaan. Bapak, tahu Bapak, kita ini jangan sampai diperbudak. Bukan itu maksudnya. Batasannya apa? Batasannya apa? Batasannya adalah syariat Islam. Sudah azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia laporan dia, Bang, abang nggak sholat asar, kata bininya. Ini laporan ini penting, semoga nggak cair THR nanti. Ini udah hidup udah susah, jangan bikin susah. Udahlah di kantor susah, corona lagi, kau pula lagi susah. Lemparkan laptop ini nanti. Jam jalan juga, dia terus juga. Sejam udah, abang tak sholat, kata bini. Itulah gunanya waktu sholat itu dibuat Allah panjang. Udah lama mau azan-azan maghrib, abau. Itulah orang diperbudak jabatan tuh. Itulah orang diperbudak kerja. Jadi batasannya dalam Islam ini ada. Batasannya bukan rasa-rasa. Batasannya itu sunnah Quran, sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau bapak masih rajin kerja, saya Pak Ustadz, suami saya itu rajin betul kerja, itu nampaknya diperbudak kantor dia itu. Enggak, karena dia masih tidak meninggalkan syariat. Itulah kaji kita malam ini. Besok kita akan masuk stasiun yang ke-32, namanya stasiun zikir. Rupanya kita baru bisa berzikir setelah lepas. Hanya orang merdeka saja yang bisa berzikir. Hanya orang merdeka saja yang bisa berzikir. Orang yang masih diperbudak pasar,
maka mulutnya berzikir, hatinya ke pasar. La ilaha illallah cabai, la ilaha illallah bawang, la ilaha illallah tomat. Orang yang masih diperbudak kantor, maka zikirnya zikir kantor. La ilaha illallah SPPD, la ilaha illallah gaji 13, la ilaha. Jadi yang bisa berzikir itu orang yang sudah hurriyah. Ini nyusunnya ini bukan tanggung-tanggung nyusun. Lepas dari segala keterikatan baru masuk bab. Mimpi hubungan biologis, mimpi basah. Apakah puasanya batal? Enggak batal. Tidak ada hubungannya. Walaupun dia berhubungan biologis yang sebenarnya sama istrinya, kemudian azan subuh dia sudah selesai tapi belum mandi, tetap sah puasanya. Tetap sah puasanya tentu ya. Nah, itu tidak ada masalah. Kecuali kalau dia biologis setelah azan subuh. Ya, itu berarti batal puasanya dan dia harus membayar kafarah, denda. Dendanya membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin. Kalau ada orang melakukan ini pun, maaf saya sampaikan ini bukan untuk dimudah-mudahkan, tapi pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada satu sahabat datang, Ramadan nih, ya Rasulullah, binasa saya. Kata Nabi SAW, kenapa kok binasa? Saya baru gauli istri saya di siang hari Ramadan, dekat, saya nggak tahan, maka saya gauli dia, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu bebasin budak. Dia bilang, saya tidak punya Rasulullah. Baik, puasa 2 bulan berturut-turut, ya Rasulullah. Sebulan aja jebol nih, apalagi puasa 2 bulan. Ini bahasa saya supaya mudah difahami ya. Baik, beri makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, saya orang miskin. Dari mana saya mau berikan makan 60 orang? Saya aja butuh makan. Rasulullah SAW diam. Ternyata ada orang datang bawa 1 keranjang kurma. Ini ya Rasulullah, sedekah. Rasulullah SAW panggil, mana tadi yang punya masalah tuh? Saya Rasulullah, ada di saf. Datang sini, datang. Ini kurma, bayarin ke orang miskin. Kasari 60 orang miskin bagi-bagi nih. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, di antara 2 gunungnya Madinah, maksudnya seluruh kota Madinah ini, nggak ada orang lebih miskin dari saya. Artinya saya yang paling pantas untuk ini. Udah buat salah, nggak mau lagi saudara. Maka Rasulullah SAW tersenyum, tertawa sampai urat leher beliau kelihatan dan mengatakan kalau gitu bawalah makan sama keluarga. Ini terjadi waktu itu, jangan dipraktekin ya. Datang seorang laki-laki mengadu ke rumah Nabi, ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Kenapa kau celaka? Maaf, berhubungan aku dengan istriku di siang Ramadan. Puasa engkau 60 hari kata Nabi. 60 hari kau puasa, sedang 30 aku tak tahan. Kalau gitu kau kasih makan 60 fakir miskin. Aku tak ada ya Rasulullah, tak sanggup. Pergi Nabi ke belakang, diambil Nabi korma 1 karung. Ini korma 1 karung, kasih ke fakir miskin di kampungmu sana, pergi bawa. Ya Rasulullah, aku yang paling miskin di kampung. Hatta badat nawajizuhu, Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi itu serius, neraka, neraka. Nabi tersenyum, hatta badat nawajizuhu, sampai nampak gigi geraham. Kata Nabi, menengok orang yang susah nekat tadi. Jadi tak ada di kampung itu lebih susah dari engkau, tak ada ya Rasulullah. Ambillah kurma ini, bawa kasih anak bini di rumah. Itu. Jadi bagi yang tak sanggup, dia menerima sedekah kita. Tolong berikan tips agar Ramadan tahun depan saya tak sendiri lagi. Pertama, dekati Ustadz. Dekati Ustadz. Ustadz Noki, Ustadz siapa, tanya dia, Ustadz ada stok-stok Ustadz, tolong dulu Ustadz, aku cukuplah tahun ini bangun pakai jam weker nih, aku takut tahun muka pakai mercun lagi nampak. Kalau bisa ada yang membangunkan Pak Ustadz. Ustadz ini banyak stoknya, Ustadz banyak, khawatir kita kalau tak kita ambil, dia ambilnya sendiri. Minta sama dia. Tapi jangan lupa doa. Skenario ilahi begitu indah. Kalau tak percaya, tanya sama orang-orang tua kita. Coba datangi Pak Irahman, tanya beliau, Pak, gimana Bapak jumpa ibu?
ceritanya pasti indah. Beda sama orang sekarang. Orang sekarang tanya, bang, ya gimana bang jumpa kakak dulu? Salah sambung. Apa kata Presiden Soekarno kepada istrinya? Adinda, kau tak pernah mencari aku pun tak pernah mencarimu. Tuhan mempertemukan kita. Indah. Di mana abang jumpa kakak dulu? Di Bang Riau Kepri. Kalian kerja di situ? Enggak, numpang dengar ceramahnya. Gimana ceritanya? Pas balik hilang selap. Pas sedang cari-cari itu terantuk kepala. Itulah apa? Indah. Bagaimana cara untuk mengganti puasa tahun lalu sementara jumlah puasa diganti tak ingat? Umur berapa sekarang? Umur 30 Pak Ustaz. Akil balik umur berapa? 10 Pak Ustaz. Berarti 20 tahun yang error nih. Iya. Dulu puasa berapa hari dalam sebulan? Biasanya saya ambil pangkal tengah ujung Pak Ustaz. Nah hitunglah. Berarti dapat disimpulkan selama 10 tahun, setahun cuma 27 kali 10 berarti 270. 270 kali 3. Nah, itulah ganti. Banyak tuh Pak Ustadz. Siapa nyuruh tinggalkan? Ustadz jujur Ustadz, Ustadz jujur. Ustadz Somad ini dulu lahir langsung jadi Ustadz? Tidak. Pernah juga tinggal puasa? Pernah. Saya mulai puasa penuh itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP tahun 92 saya berangkat haji bulan Mei. Balik dari haji, kau sudah haji, tak boleh tinggal sembahyang, tak boleh tinggal puasa, tak boleh pacaran. Maka saya tak punya pacar. Banyak menyesal sekarang. Itu pula manfaatnya kita haji muda itu, menjaga diri kita. Jadi sebelum itu ada juga tinggal beberapa hari. Saya sedang puasa, datang kawan bawa soto Medan. Mat, ayo makan puasa gue. Ini ha gitu. Kata dia. Wah nengok soto Medan. Tapi dah saya ganti dah. Gantilah. Mak saya tanya, Mak, waktu mak mengandung aku berapa hari tinggal puasa? Dulu kau sakit-sakitan dalam perut. So tiap hari sakit. Maka 30 hari aku tak puasa. Menyusutan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun ketiga 30 hari. Jadi untuk aku berapa hari mak tak puasa? 90 hari. Ganti mak. Setahun mak saya puasa Senin Kamis lunas. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis 8 hari. 10 bulan 80 hari. Tambahnya 8 hari lagi bulan 88. Tambahnya 1 selesai. Sudah lunas hutang puasanya. Umurnya berapa? 70 tahun. Tapi tak saya paksa. Yang pula mak kita terpaksa. Ini ada jamaah ini umur 80 dipaksa. Saya paksa mak saya puasa Pak Ustaz. Kenapa kau paksa? Saya dulu dipaksanya. Ini tak betul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberi keberkahan oleh Allah SWT, dan semoga Allah melimpahkan yang lebih baik dari apa yang Anda sampaikan dan Anda doakan untuk kami. Ustaz, tolong dijelaskan bagaimana cara membayar kifarat Ramadan dan bertobat nasuha dengan benar, karena saya dan suami pernah melakukan kesalahan di bulan Ramadan. Dan bagaimana hukumnya karena saya belum bisa membayar kafarat tahun lalu, sedangkan Ramadan akan tiba. Mohon pencerahannya. Taib. Saya belum tahu sepenuhnya apa kesalahan yang Anda perbuat dengan suami, sehingga saya khawatir menduga-duga, dan menduga-duga itu tidak baik. Ya, kesalahannya apa? Dan khawatirnya nanti saya duga kesalahan suami istri berhubungan misalnya di siang hari, atau ada kesalahan yang lain, atau ada utang piutang. Sebaiknya diperjelas dulu. Kalau misalnya kesalahannya adalah kesalahan yang dimaksudkan, adalah kesalahan terkait hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka dilihat apakah itu karena ketidaktahuan ataukah dengan penuh pengetahuan dan secara sadar meyakinkan dilakukan. Kalau sadar benar itu tahu, hukumnya tahu, kemudian dikerjakan, maka 3 alternatifnya. Ya, membebaskan budak. Yang kedua, kemudian memberi makan 60 orang miskin, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Turut-turut. Dan ini bukan pilihan, diambil yang paling sulit dulu. Karena pernah ada seorang, kalau kita raja lah ya, ini kisah nyata juga, seorang raja tahu 3 hukum ini, tahu dia. Maka dia sengaja berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan. Sudah selesai, dia panggillah seorang mufti. Aku kecelakaan katanya. Kecelakaan, aku melakukan hubungan. Tolong Anda kumpulkan 60 orang miskin, saya mau berikan. Ya, apa kira-kira kafaratnya? Benar seperti itu? Kata muftinya, mohon maaf Baginda, yang Baginda simpulkan kurang tepat. Yang harus Baginda lakukan sekarang adalah, mohon maaf, Baginda harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal, ulangi lagi. Oh, kan
kan hadisnya nggak seperti itu. Memang hadisnya mengatakan 3 pilihan, tapi pilihan itu sesuai dengan kadar yang ditetapkan bagi pelakunya. Kalau baginda kemudian menyimpulkan membebaskan seorang budak atau memberi makan 60 miskin, maka semua raja akan berlaku demikian. Karena dia punya kemampuan. Enak aja siang-siang berhubungan, habis itu kumpulin orang miskin, kasih. Ya, maka akan seenaknya syariat dipermainkan seperti itu. Paham ya? Baik, maka dari 3 pilihan ini ada misalnya terjadi di zaman Nabi juga. Membebaskan budak nggak punya kemampuan. Setelah itu, ya Rasulullah, apa yang harus kulakukan? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah, ya Rasulullah, aku nggak punya kemampuan untuk itu, fisikku lemah. Udah lemah, ngelakuin lagi gitu kan. Ya Rasulullah, nggak bisa aku. Ya sudah, kalau begitu berikan 60 yang fakir miskin. Ya Rasulullah, aku orang paling miskin di sini. Berikan 60 miskin, aku orang paling miskin. Nabi ketawa mendengar itu. Setelah ketawa, Nabi pulang ke belakang. Dari belakang Nabi bawakan kemudian makanan. Nih, buat kamu, bawa ke rumah, nggak usah nanya lagi katanya. Nih, bawa ke rumah. Jadi kalau memang itu yang terjadi, kemudian coba lihat, pertama bertobat dulu kepada Allah. Bertobat, ya sampaikan kemudian permohonan ampunan kepada Allah dengan tobat yang benar. Tangisi itu, minta ampunan kepada Allah. Kemudian lihat diantara itu yang bisa Anda kerjakan. Membebaskan budak itu nggak mungkin sudah tidak ada. Puasa yang Anda bisa kerjakan dicoba. Kalau kemudian Anda tak mampu dengan itu semua, maka Anda mencoba memberikan makanan kepada orang-orang miskin seperti yang tertera dalam riwayat-riwayat yang sahih seperti yang tadi kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan. Kalau kasusnya berbeda dengan ini, maafkan saya karena saya tidak tahu kasusnya secara spesifik seperti apa. Ustaz, Ya, apakah boleh bercumbu dengan istri saat berpuasa membatalkan puasa? Boleh, nggak masalah. Apa nggak bisa ada habatul ma'u terlebih dahulu? Langsung tembak istri, jangan. Ya, kalau kita bilang boleh, seorang kalau dia sudah syahwatnya menggebu-gebu, tinggal tunggu azan, begitu azan langsung dia berhubungan dengan istrinya, ya tidak apa-apa. Sudah selesai, sudah batal full, nggak ada masalah. Tetapi sebaiknya dia menjalankan sunnah terlebih dahulu ya. Apa kan cuma sebenarnya makan korma, minum air, dapat doma, awak talatil uruku, wasabatul ajur, insyaallah langsung loncat. Tapi akhirnya apa? Dia ketinggalan sholat maghrib berjamaah. Ya udah sholat maghrib dulu, pulang baru. Kelamaan Ustaz, saya sudah stres dari tadi ya sudah. Ya udah kalau begitu dilakukan saja, nggak ada masalah ya. Nggak apa. Ya, mudah-mudahan bisa dianalogikan dengan idza hadara ta'am ya. Kalau sudah la salata idza li hadrati ta'am, tidak ada salat jika makanan sudah tersedia. Jadi kalau orang sudah sangat lapar terus makanan di hadapan dia, kemudian qomat, kata Nabi makan dulu. Kenapa? Kalau dia pergi salat, nanti dia gelisah pikirannya ke makanan. Imamnya dianggaplah mau lama sekali imam, padahal dia lapar. Nah sama, dia sudah stres dari tadi pengantin baru, istrinya sudah siap. Kemudian azan, kemudian dia pergi sholat dulu, wah gelisah dia, ya sudah, apa lagi? Ya. Tapi latih diri, seorang melatih diri, mengatur apa hal tersebut ya.